Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aulia dengan NIM 12070300045 dari kelas Fisika angkatan 2020 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis rangkaian power supply menggunakan LT-Spice. Ada beberapa kasus yang akan dibahas dalam video ini. Nah, kasus pertama yang akan dibahas itu menguji trafo. Kita buka LT-Spice terlebih dahulu, lalu pilih file, new schematic. Dan karena di LT-Spice ini tidak ada trafo, kita buat dari dua induktor yang dikopling. Pertama kita pilih komponen ini. Untuk sumber tegangannya itu kita pilih voltage. Oke. Untuk mengaturnya kita klik kanan. Lalu di sini kita pilih advance. Nah, ini kita pilih bagian ini. Lalu pilih ininya 0,00. Untuk amplitudonya ini 220. Untuk frekuensinya 50. Sedangkan resistansinya itu 0,001. Ini diatur sesuai yang dari PLN. Oke, nah kita sudah mendapatkan nilainya. Nah, setelah itu kita pilih induktor. Kita atur posisinya dengan cara klik Ctrl R. Nah, kita pindahkan, dirapihkan terlebih dahulu. Ini kita klik kanan. Ini kita ganti nilainya jadi Nah, di sini kita klik kanan, kita atur untuk yang primer itu 100 mH dan untuk sekunder kita atur 1 mH. Nah, setelah itu kita pasangkan resistor dengan nilai resistansinya ini 1 kilo ohm. Setelah itu kita sambungkan pada wire dengan wire dan jangan lupa sambungkan dengan ground. Untuk menjadikan sebuah trafonya itu kita pilih ini Spice Directive. Lalu di sini K yang artinya kopling, L1, L2 disatukan. Kita simpan di sini. Nah, di sini kita bisa langsung running. Kita atur di sini 100 milisekon. Nah, kita running, kita bagi dua ininya dengan klik add plot pen untuk melihat di sini tegangan primer dan di sini tegangan sekunder. Nah, sesuai perhitungan itu tegangan sekunder harus 10 kali lebih kecil dari tegangan primer. Jadi kita cek terlebih dahulu tegangan primernya itu.
Kita klik di sini untuk mencari nilai tegangan primer. Lihat di sini untuk puncak dari tegangan primernya itu 220 dan lembahnya itu di sini negatif 220. Nah, sekarang kita akan melihat untuk tegangan sekundernya harus 10 kali lebih kecil daripada tegangan primer. Nah, di sini untuk tegangan sekundernya itu 22 volt. Jadi hal ini sudah sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya kita akan ke kasus kedua, yaitu penyiaran setengah gelombang. Sama halnya seperti tadi, hanya saja di sini kita pasang dioda, satu dioda. Kita hapus terlebih dahulu di bagian sekunder. Nah, setelah itu kita buat add plot pen untuk membagi agar bisa dibandingkan. Nah, yang pertama kita lihat tegangan yang berada pada sumber arus AC. Kita klik di sini. Nah, terlihat tegangan puncaknya itu pada sumber arus AC atau tegangan primer itu 220 volt. Sedangkan untuk setelah keluar dari primer dan setelah mengalir ke sekunder, kita cari arus sebelum dioda 22 volt. Nah, di sini 22 volt setelah berada pada tegangan sekunder sebelum dioda. Nah, disearahkanlah oleh dioda ini setengah gelombang. Kita cek di sini. Nah, nilainya itu karena setengah gelombang, maka yang lolos itu bagian positifnya, sedangkan yang bagian negatifnya tidak lolos karena hanya memakai satu dioda. Kita lihat lebih detail berapa nilai tegangan setelah keluar dari dioda ini. Nah, setelah keluar dari dioda ini nilainya kurang dari 22 volt karena adanya tegangan jatuh. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu rangkaian penyiar gelombang. Sama rangkaiannya hanya saja di sini kita menambah kumparan dan diodanya. Jadi di sini kita hapus terlebih dahulu ini. Di sini kita tambah kumparannya. Lalu kita tambah dioda. Dan kita sambungkan menggunakan kita tambah resistor mempunyai nilainya itu 1 kilo. Di sini kita atur dan ubah nilainya ini jadi 0,5 milihenry, yang ini juga 0,5 milihenry. Kita atur posisinya. Lalu di sini kita sambungkan menggunakan wire.
Ini kitaran. Nah, kita lihat tegangan di primernya itu berapa. Nah, di sini tegangan puncak dari primer itu 220. Nah, untuk kita dilihat di sini, ini delete dulu. Nah, sekarang kita lihat tegangan sekunder di kumparan kedua sebelum dioda itu yang masih AC. Nah, ini hasil nilai ini itu tidak 22, beda halnya seperti tadi. Karena ini penyiarah gelombang penuh. Jadi untuk mencari nilai sekundernya itu 100 dibagi 0,5 lalu diakarkan. Setelah itu dibagi 220, jadi 220 dibagi 10 akar 2. Nah, ini nilainya. Sama seperti jika di lilitan ketiga, hanya saja kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat setelah dioda atau setelah disearahkan. Sini. Nah, ini nilainya. Atau misalkan kita akan bandingkan dengan yang tadi yang sebelum disearahkan di sini. Kita bandingkan nilainya. Nah, nilai garis merah ini setelah disearahkan atau setelah dioda, dan nilai garis hijau dan biru ini sebelum. Jadi masih sumber AC, belum disearahkan. Kita lihat ada perbedaan nilai karena adanya tegangan jatuh. Nih, garis biru itu lebih tinggi daripada garis merah. Nah, biru ini kan tadi tegangan masih tegangan sekunder, masih AC, belum disearahkan. Sedangkan yang merah sudah disearahkan dan adanya tegangan jatuh. Jadi ini hasil dari kasus ketiga. Nah, untuk kasus keempat ini kita menggunakan kita akan membahas rangkaian penyiarah gelombang penuh menggunakan 4 buah dioda. Nah, di sini kan sudah terpasang, ini ada 4 buah dioda, di mana yang ini itu tersambung dengan D2 dan D4, sedangkan yang sebelah sini ini di bagian loop kedua sekunder ini terhubung dengan D3 dan D1. Nah, jadi untuk runningnya itu kita lihat tegangan primernya itu berapa. Nah, sini untuk melihat detail tinggi dari tegangan puncaknya itu 219,17831 volt, atau kalau dibulatkan itu menjadi 220 volt. Nah, ini untuk tegangan puncak di tegangan primer. Nah, jika di sekundernya itu kita airport pen terlebih dahulu. Untuk yang dari D2 dan D4 kita cari di sini. Nah, di sini menghasilkan sinyal positif, tapi masih naik turun, masih ada nilai sama dengan nolnya, tegangan sampai masih bernilai, ada yang bernilai 0. Nah, untuk yang dari D3 dan D1 kita lihat di sini sama. Nah, ini kan baru setengah gelombang, ini juga baru setengah gelombang. Nah, jika disatukan kedua ini, kita cari di sini nanti. Nah, ini untuk ini setengah gelombang, ini setengah gelombang. Jika keseluruhan ini untuk gelombang penuhnya, kita di sini cari di sini. Nah, ini untuk gelombang penuh menghasilkan nilai positif, dimana kan ada selisih antara ini gelombang penuh ini ada tegangan jatuh,
Jadi kan di sini itu tegangannya ini kita lihat 2,2 kilovolt atau 22 volt ini artinya. Nah, untuk gelombang penuhnya ini kita lihat 21 volt. Ini dikarenakan setiap tegangan jatuh itu kan dikurangi 0,7. Sedangkan di sini kan setiap tegangan masuk ke dua dioda 2 kali tegangan jatuh, jadi 0,7 ditambah 0,7 itu jadi 1,4. Hasilnya kurang dari 22 volt. Yang ini. Jika ingin melihat selisihnya sebentar. Nah, ini kan sudah gelombang penuh. Sekarang kita lihat yang di sini untuk melihat selisihnya. Dan di sini. Nih, ada selisih. Yang hijau ini masih setengah gelombang, sedangkan yang merah ini sudah gelombang penuh di sini. Nah, kan pada kasus sebelumnya itu kasus sebelumnya itu menghasilkan sinyal positif namun masih naik turun sampai bernilai 0. Nah, untuk menghilangkan nilai 0-nya ini kita akan bahas di kasus sekarang, yaitu filter menggunakan sistem RC. Nah, memanfaatkan kapasitor yang dapat menyimpan atau melepaskan muatan. Tambah kapasitor. Kita akan beri nilai 1M. Nah, sekarang kita run. Nah, gunanya kapasitor ini untuk menghilangkan nilai nolnya. Jadi kita coba run. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini tegangannya ini stabil. Tapi ada selisih antara ini lembah dan ini puncak, tapi hanya sedikit selisihnya. Ini tuh tergantung pada nilai kapasitornya. Selanjutnya ini kita akan menggunakan dioda Zener. Tapi sini kelemahan dari kapasitor ini masih ada nilai tegangan triple. Oleh karena itu akan diperkecil tegangan tersebut menggunakan regulator jenis dioda Zener. Nah, dioda jenis ini bekerja pada daerah panjang mundur. Jadi di sini kita buat rangkaiannya lagi. Kita coba running. Nah, ini untuk tegangan ini sebelum masuk ke dioda Zener, sedangkan kita lihat setelahnya. Nah, di sini ada perbedaan selisih antara sebelum masuk ke dioda Zener dan setelah di dioda Zener ini. Nah, kenapa ada selisih lebih rendah? Karena ada tegangan jatuh. Adanya tegangan jatuh di resistor ini dan di dioda ini, di resistor 220 dan dioda Zener. Jadi kalau dilihat pada dioda Zener ini terlihat lebih stabil, dibandingkan dengan
kapasitor.